Hujan gerimis turun perlahan di sebuah desa kecil di pinggiran Jember. Tanah merah yang basah, rumah-rumah sederhana berdinding papan, serta suara ayam yang bersahutan menjadi saksi kehidupan Dimas sejak kecil. Ia lahir dari keluarga yang serba kekurangan, namun penuh dengan kehangatan dan doa. Ayahnya seorang buruh tani, sementara ibunya berjualan gorengan di depan rumah. Setiap hari, Dimas menyaksikan bagaimana kedua orang tuanya bekerja tanpa lelah demi memastikan dapur tetap mengepul. Namun, meski kerja keras tak pernah berhenti, kehidupan mereka seakan tak pernah benar-benar berubah. Sejak lulus SMA, Dimas sudah mencoba berbagai pekerjaan. Dari kuli bangunan, penjaga gudang, hingga sopir serabutan. Semua ia jalani tanpa mengeluh. Namun kenyataan selalu sama. Penghasilan pas-pasan, masa depan yang terasa buntu. Hingga suatu malam, saat ia duduk termenung di teras rumah, ibunya berkata pelan, "Mas Dimas, kalau memang ada jalan buat hidupmu lebih baik, ibu ikhlas kamu merantau." Kata-kata itu menusuk hati Dimas. Ia tahu, kalimat itu lahir dari cinta dan keputusasaan yang dipendam terlalu lama. Beberapa minggu kemudian, sebuah tawaran kerja ke Cina datang melalui agen tenaga kerja. Menjadi buruh pabrik baja. Pekerjaan berat, jam panjang, bahasa asing, dan jauh dari kampung halaman. Banyak yang menakut-nakuti. Banyak pula yang meremehkan. "Ngapain jauh-jauh ke Cina? Paling juga sengsara," kata tetangganya. Namun Dimas sudah mantap. Baginya, tinggal dan tetap miskin jauh lebih menakutkan daripada mencoba dan gagal. Dengan uang pinjaman dan air mata perpisahan, Dimas berangkat. Pesawat yang membawanya ke negeri orang juga membawa seluruh harapannya. Cina menyambut Dimas dengan dingin yang menusuk tulang dan hiruk-pikuk kota industri yang tak pernah tidur. Gedung-gedung tinggi menjulang, mesin-mesin menderu siang dan malam. Di sanalah Dimas bekerja, sebuah pabrik baja raksasa yang menjadi tulang punggung industri wilayah itu. Hari pertama kerja langsung mengajarkan satu hal, ini bukan tempat bagi mereka yang lemah. Pekerjaan berat, baja panas, debu logam beterbangan. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Banyak pekerja memilih menyerah dalam hitungan minggu. Namun Dimas bertahan. Ia datang paling pagi, pulang paling akhir. Tak pernah mengeluh, tak pernah membantah. Meski sering diejek karena logatnya dan wajah asingnya, Dimas memilih diam dan fokus bekerja. Di asrama buruh, ia sering terjaga malam-malam, menatap langit-langit kamar sempit sambil memikirkan keluarganya di Jember. Rindu, lelah, dan kesepian bercampur menjadi satu. Namun ada satu hal yang membuatnya terus bertahan, keyakinan bahwa kerja kerasnya tak akan sia-sia. Suatu pagi, suasana pabrik mendadak berbeda. Para supervisor terlihat lebih tegang. Jalur produksi dibersihkan lebih rapi dari biasanya. Para pekerja diminta bekerja lebih disiplin. Hari itu, CEO perusahaan akan datang meninjau langsung pabrik. Namanya VV. Di kalangan karyawan, VV bukan hanya dikenal sebagai pemilik perusahaan baja terbesar di wilayah itu, tetapi juga sebagai sosok perempuan muda yang cerdas, tegas, dan dingin. Banyak yang kagum. Banyak pula yang takut. Dimas tak terlalu peduli. Baginya, CEO atau bukan, ia tetap buruh kecil yang tugasnya hanya bekerja. Namun takdir punya rencana lain. Saat VV melakukan inspeksi di jalur produksi, sebuah insiden kecil terjadi. Salah satu mesin mengalami gangguan. Para pekerja panik. Supervisor kebingungan. Tanpa berpikir panjang, Dimas maju. Dengan pengalaman lapangan dan naluri kerja yang tajam, ia menghentikan mesin, mengamankan area, dan memperbaiki masalah teknis sederhana yang terlewatkan oleh banyak orang. Semua terdiam. VV memperhatikan dari kejauhan. Tatapannya tajam, namun penuh rasa ingin tahu. Untuk pertama kalinya, matanya tertuju pada seorang buruh asing yang bekerja tanpa ragu dan tanpa ingin mencari perhatian. "Siapa dia?" tanya VV singkat. Sejak hari itu, nama Dimas mulai tercatat, bukan di daftar buruh biasa,
melainkan di ingatan seorang CEO. Dimas sama sekali tak menyadari bahwa langkah kecilnya hari itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Dan bahwa pertemuannya dengan VV bukan sekadar kebetulan, melainkan awal dari kisah besar yang penuh godaan, rahasia, cinta, dan ujian berat. Sejak insiden di jalur produksi itu, kehidupan Dimas perlahan berubah. Ia masih mengenakan seragam buruh yang sama, masih tinggal di asrama sederhana, dan masih bekerja di tengah panasnya baja cair. Namun ada satu perbedaan besar. Tatapan para supervisor kini tak lagi sama. Namanya mulai dipanggil. Bukan untuk dimarahi, melainkan untuk dimintai pendapat. Dimas dipindahkan ke bagian teknis. Gajinya naik. Jam kerjanya lebih teratur. Banyak buruh lain memandangnya dengan iri, sebagian lagi dengan curiga. Di pabrik sebesar itu, perubahan nasib yang terlalu cepat seringkali memicu bisik-bisik. Namun Dimas memilih tetap rendah hati. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan semuanya. Suatu sore, saat Dimas tengah merapikan peralatan, seorang staf manajemen menghampirinya. "Dimas, CEO ingin bertemu denganmu." Kalimat itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ruang CEO adalah tempat yang bahkan supervisor senior pun jarang masuk. Dengan langkah ragu, Dimas mengikuti staf tersebut ke lantai tertinggi gedung utama. Pintu kaca terbuka perlahan. Ruangan luas dengan jendela besar menghadap kota industri. Di balik meja kerja yang rapi, duduk VV, anggun, tegas, dan penuh wibawa. "Duduk," ucapnya singkat. Dimas menunduk sopan. Tangannya berkeringat. VV menatapnya cukup lama, seakan menilai bukan hanya kemampuan, tetapi juga isi hatinya. "Kau tidak panik saat mesin itu bermasalah?" "Kenapa?" tanyanya. Dimas menjawab jujur. "Karena kalau panik, bukan hanya mesin yang rusak, nyawa orang juga bisa melayang." Jawaban itu membuat VV tersenyum tipis. Senyum yang jarang terlihat. Sejak pertemuan itu, Dimas mulai sering dipanggil. Awalnya hanya membahas pekerjaan, kemudian diskusi teknis, lalu strategi produksi. VV menemukan sesuatu pada diri Dimas, ketulusan dan kecerdasan alami yang tak dibentuk oleh pendidikan tinggi, melainkan oleh kehidupan. Hubungan mereka perlahan melampaui batas profesional. VV mulai mempercayakan beberapa keputusan penting kepada Dimas. Ia bahkan memintanya menemaninya saat kunjungan ke cabang pabrik lain. Di balik sikap dinginnya, VV menyimpan kesepian yang panjang. Sebagai CEO perempuan muda di dunia industri yang keras, ia terbiasa dikelilingi orang-orang yang tunduk karena jabatan, bukan karena ketulusan. Namun Dimas berbeda. Ia berbicara apa adanya. Tak berusaha menjilat. Tak pernah memandang VV sebagai perempuan kaya, melainkan sebagai manusia. Tanpa disadari, perasaan itu tumbuh. Dimas mulai gelisah setiap kali bertemu VV. Ia sadar posisinya. Ia hanya buruh yang nasibnya membaik. VV adalah pemilik segalanya. Perasaan itu terasa salah, bahkan sebelum diucapkan. Sementara VV pun mulai terusik. Ia marah pada dirinya sendiri karena mulai menunggu kehadiran Dimas. Karena merasa nyaman saat berbicara dengannya. Hubungan ini adalah garis tipis yang bisa menghancurkan reputasi, karir, bahkan perusahaan. Tak butuh waktu lama sebelum gosip mulai menyebar. Beberapa manajer senior merasa terusik oleh kehadiran Dimas. Mereka yang puluhan tahun mengabdi merasa tersisih oleh seorang buruh asing. Fitnah mulai beredar. Kenaikan jabatannya tidak wajar. Dia dekat dengan CEO. Pasti ada sesuatu di balik ini. Dimas mulai merasakan tekanan, tatapan sinis, perlakuan dingin, bahkan sabotase kecil dalam pekerjaannya. Suatu malam, VV memanggil Dimas ke ruangannya dengan wajah serius. "Kau tahu apa yang sedang dibicarakan orang-orang?" tanyanya pelan. Dimas menunduk. Ia tahu, namun ia memilih diam. "Jika kau mau, aku bisa menghentikan semua ini."
Aku bisa memindahkanmu ke cabang lain. Atau menaikkan posisimu secara resmi, ujar VV. Dimas menggeleng. Aku tidak ingin keberhasilanku melukai perusahaanmu. Jika kehadiranku menjadi masalah, aku siap mundur. Jawaban itu membuat VV terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat seseorang yang lebih mementingkan kehormatan daripada kekuasaan. Malam itu, VV menyadari satu hal, Dimas bukan sekadar karyawan. Ia adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Di balik gemerlap lampu kota, VV berdiri di depan jendela kantornya, memandangi dunia yang selama ini ia kuasai. Namun hatinya justru goyah. Jika ia mempertahankan Dimas, reputasinya terancam. Jika ia melepaskannya, ada bagian hatinya yang akan hancur. Sementara Dimas, di kamarnya yang sempit, menatap foto orang tuanya. Ia sadar, jalan hidupnya kini berada di persimpangan paling berbahaya, antara ambisi, cinta, dan harga diri. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa keputusan yang akan diambil selanjutnya akan membawa mereka menuju puncak kesuksesan, sekaligus jurang ujian yang lebih dalam. Puncak kesuksesan dan harga sebuah pilihan. Waktu berjalan cepat. Dunia industri tak pernah menunggu siapapun yang ragu. Setelah melalui berbagai gejolak internal, VV akhirnya mengambil keputusan besar, sebuah langkah berani yang mengundang decak kagum sekaligus perlawanan. Dimas diangkat secara resmi menjadi kepala divisi pengembangan produksi internasional. Keputusan itu mengguncang perusahaan. Rapat direksi berlangsung panas. Beberapa petinggi mengancam mundur. Media internal mulai berspekulasi. Namun VV berdiri tegak. Ia mempertaruhkan reputasi, bukan karena perasaan semata, melainkan karena keyakinan pada integritas Dimas. Perusahaan ini dibangun oleh kerja keras, ucap VV tegas dalam rapat. Dan dia adalah cerminan dari itu. Jabatan baru membawa dunia yang sama sekali berbeda bagi Dimas. Ruang kerja luas. Fasilitas mewah. Keputusan bernilai miliaran yuan kini berada di tangannya. Namun semakin tinggi ia berdiri, semakin besar pula godaannya. Beberapa mitra bisnis mencoba menyuapnya. Angka-angka fantastis ditawarkan secara halus. Jika diterima, hidupnya akan jauh lebih mudah. Keluarganya di Jember bisa hidup bergelimang harta selamanya. Dimas berperang dengan batinnya sendiri. Ia teringat ayahnya yang selalu berkata, harta bisa dicari, Mas, tapi nama baik cuma satu. Dimas menolak semua tawaran kotor itu. Keputusannya membuat beberapa pihak marah. Ancaman mulai muncul. Karirnya kembali terancam. Namun VV berdiri di belakangnya. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar berjalan di sisi yang sama, bukan sebagai CEO dan bawahan, tetapi sebagai dua manusia yang saling percaya. Di tengah tekanan pekerjaan, hubungan mereka akhirnya tak lagi bisa disangkal. Bukan lewat kata-kata manis, melainkan lewat keheningan yang saling menguatkan. Suatu malam, di balkon apartemen tinggi VV, kota berkilauan di bawah mereka. Aku tahu ini salah di mata banyak orang, kata VV pelan. Tapi aku lelah berpura-pura. Dimas terdiam lama. Aku datang ke negeri ini untuk mengubah nasib keluargaku, jawabnya. Bukan untuk merusak hidupmu. VV menatapnya dalam-dalam. Kadang, keberanian terbesar bukan memilih jalan aman, tapi memilih yang jujur. Malam itu, bukan janji yang terucap, melainkan keputusan untuk saling menjaga, apapun risikonya. Namun badai terbesar datang ketika skandal lama perusahaan terungkap. Kasus manipulasi laporan sebelum VV menjabat mencuat ke publik. Nama Dimas terseret, dijadikan kambing hitam oleh pihak-pihak yang ingin menyelamatkan diri. Media menyerang. Kepercayaan publik runtuh. Investor menarik dana. Dimas ditawari jalan keluar. Mengakui kesalahan yang tak pernah ia lakukan, sebagai imbalan keselamatan VV dan perusahaan. Itulah titik terendah dalam hidupnya. Dimas memilih menghadap media dan membuka semua kebenaran, lengkap dengan bukti.
Ia mempertaruhkan karir, kebebasan, bahkan nyawanya di negeri orang. Kejujuran itu menyelamatkan perusahaan, namun menghancurkan banyak pihak berkuasa. VV berdiri di sisinya, meski tahu risikonya sangat besar. Kasus selesai. Perusahaan selamat. VV tetap memimpin, namun dengan wajah baru, lebih bersih, lebih manusiawi. Dimas menolak tawaran jabatan yang lebih tinggi. Ia memilih menjadi penasihat strategis dan kembali lebih sering ke Indonesia. Ia membangun usaha kecil di Jember, membuka lapangan kerja, mengirim beasiswa bagi anak-anak buruh. Kesuksesan baginya bukan lagi tentang kekuasaan, melainkan tentang makna. Hubungannya dengan VV tak selalu terlihat di publik. Mereka memilih menjaga privasi. Tidak semua cinta perlu diumumkan. Ada yang cukup dijalani dengan tanggung jawab. Kisah Dimas mengajarkan kita satu hal penting. Kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa tinggi kita naik, tetapi seberapa kuat kita bertahan tanpa kehilangan hati nurani. Jangan pernah meremehkan seseorang dari latar belakangnya. Karena dunia seringkali berubah bukan oleh mereka yang terlahir berkuasa, tetapi oleh mereka yang bertahan dengan jujur.